Tengku Nazar ingin jadi DPRA, Tengku Muhammad Fadilah ingin jadi DPRK. Lalu dipanggillah tukang iklan namanya Abdul Somad. Saya luruskan, ceritanya tak begitu. Ceritanya begini, saya tidak puas dengan dakwah karena dakwah sangat terbatas, hanya di mimbar, hanya di masjid, hanya pengajian. Maksud saya dakwah yang ceramah itu, saya mau kita menyentuh dakwah yang lain. Dakwah yang lain itu adalah dengan siasat politik. Maka saya pun berbicara dengan kakak kelas saya, gimana kalau ada di antara kita yang di DPD, ada di antara kita yang di DPRA, ada di antara kita di DPRK. Nanti kalau kalian mau, aku akan turun. Jadi cita saya yang minta, tapi saya nggak tunjuk orang, karena kita tak paksa tunjuk orang. Maka terpilihlah untuk DPRK Tengku Muhammad Fadilah, untuk DPRA Tengku Muhammad Nazar, untuk DPD Tengku Fadilah. Saya menunaikan janji saya. Gitu ceritanya. Apakah ini hanya di Aceh? Tidak. Di Sumatera Barat juga begitu. Saya dengan Ustadz Jelfatullah, dengan Ustadz akhir zaman Ustadz Zulkifli M. Ali, dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, 4 orang duduk kami. Mana kalau kita dudukkan satu tim puas jadi wali kota, mungkin kita jalan. Dan berhadapan dengan kawan-kawan yang nggak setuju, bismillah, jalan, jadi. Jadi tidak hanya di Sumatera Utara juga gitu. Jika di Sumatera Utara terjadi benturan, gimana? Dan keluarga saya di Sumatera Utara tidak setuju saya mensupport. Nah, keluarga di rumah Pak Cik saya, kau kan ustaz, tak usahlah kau masuk politik ini. Saya tahu keluarga khawatir nanti kalau yang saya dukung ini kalah, kan bahaya bagi keluarga. Saya bilang aku tak bisa, aku tetap jalan. Kalau kalian takut, buat surat. Kami keluarga besar Syekh Silau Laut menyatakan bahwa Abdul Somad adalah personal, tidak bawa-bawa pribadi. Dan dia bukan keturunan dari pihak laki-laki, ibunya yang cucu Syekh, bukan ayahnya. Jadi untuk menyelamatkan keluarga, jadi bersiasat namanya. Tapi kalau saya diundang untuk dukung orang, kalau saya tak suka, ya tidak. Tapi kalau sahabat, ini manfaat, keluarga pun kalau saya tak suka, saya tidak turun. Apa manfaatnya untuk dakwah kalau orang ini dulu? Ternyata setelah saya pelajari, bismillah, bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan. Keberpihakan, bagi saya yang penting itu keberpihakan. Kalau mau cari selamat, yang paling enak itu dia cerita sabar, cerita mati, cerita keutamaan zikir, itu yang paling enak. Orang tidak marah sama kita, apalagi cerita sabar itu nggak ada orang marah. Siapa pun tak marah kalau kita cerita sabar. Kita sabar aja, apa yang kita terima ini takdir semua, apa yang terjadi sabar, itu tak ada orang marah. Yang saya lakukan itu buat orang marah itu kan 3. Masalah pendidikan orang tak marah, tapi ketika saya cerita masalah ekonomi, belanja ke warung tetangga, orang baik, pilih orang baik, ambil duitnya, jangan coblos orang, nah itu marah sama saya. Tapi saya tak peduli, karena saya bela tak bela, orang pernah udah marah sama saya. Apa gunanya lagi? Ibarat basahnya udah basah, ya mandi sekalian. Itu diantara yang bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.